Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widya Putri akan melanjutkan pembahasan mengenai dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Kita langsung pada materi pertama yakni dinasti Murabitun. Tentunya awal kita akan membahas mengenai proses berdiri dan perkembangan dinasti Murabitun. Murabitun sendiri adalah salah satu dinasti Islam yang berada di Maghribi. Nama Murabitun berkaitan erat dengan tempat tinggal mereka, yakni sebuah ribat atau sebuah madrasah. Mereka juga diberi sebutan Al-Mulasimun atau orang-orang yang bercadar. Mengapa demikian? Karena mereka menggunakan cadar ketika mereka berdakwah. Mereka berawal dari 1.000 anggota. Di antara kegiatan mereka adalah menyiarkan agama Islam sesuai apa yang mereka anut. Mereka menggunakan madhab salafi secara ketat. Wilayah mereka meliputi Afrika Barat Daya dan Andalusia. Pada mulanya gerakan keagamaan kemudian berkembang menjadi religio militer. Dinasti Murabitun adalah dinasti yang berasal dari suku Sanhajah atau dari suku Barbar. Jumlah mereka semakin bertambah ketika penguasanya adalah Abu Musa bin Nusair menjadi gubernur wilayah mereka. Dalam perkembangan berikutnya, mereka menjadi sebuah komunitas yang dipelopori oleh Yahya bin Ibrahim al-Jazuli, salah seorang kepala suku dari Lamtunah. Gerakan ini bermulai ketika Yahya bin Ibrahim pulang dari ibadah haji. Beliau bertemu dengan salah seorang yang alim ulama yang bernama Abdullah bin Yasin al-Jazuli. Dengan kesungguhan hati, Yahya bin Ibrahim mengajak Abdullah bin Yasin al-Jazuli untuk datang ke tempat tinggalnya untuk mengajarkan syariat Islam yang benar. Namun, kedatangan mereka berdua ketika berdakwah itu ditolak terang-terangan oleh masyarakat Lamtunah yang menganut agama Islam sendiri. Sebagian besar adalah keluarga Yahya bin Ibrahim, Yahya bin Umar, dan keluarga adiknya Abu Bakar bin Umar. Melihat kegagalan dakwah yang disampaikannya, akhirnya Abdullah bin Yasin mengajak beberapa orang pengikutnya pergi ke sebuah pulau di Senegal. Latar mula penolakan tersebut karena Abdullah bin Yasin terlalu menggunakan kekerasan ketika mempraktekkan agamanya, dan itu akhirnya membuat para masyarakat pun menjadi agak tidak memperdulikannya karena sikapnya yang terlalu keras dalam mengajarkan Islam. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dinasti Murabitun. Yang pertama, bidang filsafat. Pada masa dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah yang kedua, telah diketahui bahwa Cordoba dengan perpustakaan dan universitas-universitas yang mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kebijakan para dinasti Umayyah di Andalusia ini merupakan langkah untuk melahirkan para ilmuwan dan filosof terkenal pada masa Daulah Murabitun lainnya seperti Ibnu Bahjah, Ibnu Taufil, dan Ibnu Rushd. Dan yang kedua, bidang sains. Di antara sains yang berkembang saat itu adalah kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah bidang fikih madhab Maliki. Madhab Maliki ini mengalami perkembangan yang signifikan atau sangat berpengaruh karena selain salah satunya madhab yang dapat diterima di kalangan Muslim Andalusia, juga karena mendapatkan dukungan dari penguasa Murabitun. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yakni dinasti Muwahhidun. Yang pertama tentunya sejarah berdirinya dinasti Muwahhidun dan perkembangannya. Pada masa akhir dinasti Murabitun, Abdullah bin Tumar, seorang sufi Masjid Cordoba, melihat sepak terjang dinasti Murabitun. Ia ingin memperbaikinya. Ia kemudian berangkat ke Baghdad dan menambah ilmu kepada Imam Al-Ghazali. Setelah dirasa memadai, ia kembali tinggal di Maroko. Di situ ia mulai mengkritik dan mencela perbuatan raja-raja Murabitun yang bersalahan dengan syariat Islam yang menurut pahamnya tidak mengikuti sunnah Rasul. Selain itu, dalam catatan sejarah, Ibnu Tumad pernah belajar di pusat-pusat studi Islam kenamaan seperti di Cordoba, Alexandria, Makkah, dan Baghdad. Meskipun Ibnu Tumad dianggap sebagai pencetus gerakan Muwahhidun,
Namun ia sendiri tidak pernah menjadi sultan. Yang lebih terkenal adalah Ibnu Al-Mu'min yang awalnya sebagai panglima. Ia akhirnya memimpin dinasti Al-Muwahhidun selama 33 tahun, dimulai dari tahun 1130 sampai tahun 1163 Masehi dengan membawa kemajuan yang sangat pesat. Nama Muwahhidun sendiri menurut ensiklopedi Islam yang ketiga, penyebutan nama gerakan ini didasari oleh gerakan mereka yang mengajarkan tauhid. Didasarkan atas prinsip dakwah Ibnu Tumat yang memerangi faham al-tajsim yang menganggap Tuhan memiliki bentuk. Sikap keras yang diperankan oleh Ibnu Tumat ini ditentang oleh sebagian besar masyarakat, terutama ulama dan penguasa. Untunglah dakwahnya kemudian diterima dan mendapat dukungan dari berbagai suku Berber seperti suku Harakoh, Hantamah, Jadubiyah, dan Janvisiyah. Setelah mendapat pengikut yang banyak dan kepercayaan penuh dari orang-orang terkemuka di sukunya, pada tahun 1121 Masehi ia mengaku dirinya sebagai Al-Mahdi yang bertekad untuk mendirikan pemerintahan Islam yang didasari oleh prinsip ketauhidan. Untuk mewujudkan semua keinginannya, Ibnu Tumat mengirim sejumlah pengikutnya ke berbagai tempat untuk mengajak penduduk tersebut ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam dan menyelamatkan diri dari ajaran kelompok Murabitun yang dianggap telah menyekutukan Allah. Selanjutnya dibentuklah kota sebagai pusat pemerintahan, yaitu suatu daerah di bagian selatan Maroko, dan dari sini pula lah dilancarkan seruan perang suci untuk menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Sarana utama yang digunakan dalam koordinat kegiatan jamaah Ibnu Tumat membangun sebuah masjid yang megah di ibu kota dinasti Al-Muwahhidun. Pada tahun 1162, Abdul Mukmin bin Ali meninggal dunia. Beliau digantikan putranya sendiri yang bernama Abu Ya'qub Yusuf bin Abdul Mukmin, yang sama seperti ayahnya ingin memperluas wilayah kekuasaan baik ke utara maupun ke timur. Dalam masa kepimpinannya, paling tidak ada 2 kali penyerangan yang dilakukan ke Andalusia. Pertama pada tahun 1169 di bawah pimpinan saudaranya Abu Hafs. Mereka berhasil merebut Toledo. Kedua pada tahun 1184 yang dikomandoinya sendiri dan berhasil menguasai wilayah Shantarin sebelah barat Andalusia, sekaligus menghancurkan pertahanan tentara Kristen di daerah Lisabon, ibu kota Portugal saat ini. Sekalipun Abu Ya'qub sendiri luka berat dan mengakibatkan kematiannya. Yang selanjutnya kemajuan yang dicapai dinasti Muwahhidun. Yang pertama di bidang politik. Dalam bidang politik, Muwahhidun berhasil menguasai daerah kepulauan Samudra Atlantik hingga Mesir dan Andalusia. Dan yang kedua bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Muwahhidun menguasai jalur-jalur strategis di Italia dan menjalin hubungan dagang dengan Genoa dan tahun 1175 Masehi dengan Pisa. Perjanjian itu berisi tentang perdagangan, izin mendirikan bangunan gedung, kantor, loji, dan pemungutan pajak. Yang ketiga bidang arsitektur. Dalam bidang arsitektur yang berbentuk monumen seperti Giralda, menara pada Masjid Jami' di Sevilla, Bab Aquanau, dan Al-Qutubiyah, menara yang sangat megah di Maroko, dan menara Hasan di Rabat. Juga mendirikan rumah sakit di Marrakesh,